Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi di sini saya akan membuka presentasi dari kelompok 1 yang akan membahas bab 8 mengenai perilaku dan motivasi karyawan. Sebelum memasuki materinya, saya di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu para anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Hibatul Hakmal Harwadika. Lalu ada Ana Aulia, Nadine Bilbina, Naila Silvi, Takeisha Arum. Lalu yang terakhir ada Fabian Hendrasi. Nah, untuk submateri yang akan kita bahas selanjutnya itu ada mengenai bentuk-bentuk perilaku karyawan, lalu yang kedua ada perbedaan individual antar karyawan, yang ketiga mencocokkan pekerjaan dan individu, lalu ada beberapa konsep dan teori motivasi dasar, yang terakhir adalah strategi dan teknik untuk Baik, yang pertama mengenai bentuk-bentuk perilaku karyawan. Nah, perilaku karyawan sendiri atau yang biasa disebut sebagai employer behavior adalah pola tindakan yang dilakukan oleh anggota suatu organisasi yang secara langsung ataupun tidak secara langsung memengaruhi efektivitas organisasi tersebut. Nah, sebagian perilaku karyawan tersebut bisa disebut dengan perilaku kinerja yang langsung berkontribusi pada produktivitas dan kinerja. Nah, untuk perilaku lainnya itu disebut dengan kewargaan organisasi yang memberikan manfaat positif bagi organisasi tetapi tidak secara langsung. Perilaku kontraproduktif menjauhi kinerja dan merugikan organisasi. Nah, setelah ini kita akan mengamati masing-masing jenis perilaku yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, lalu untuk jenis perilaku yang pertama ini ada perilaku kinerja. Nah, perilaku kinerja ini adalah tindakan terkait pekerjaan yang diharapkan dari karyawan untuk menjalankan tugasnya. Nah, perilaku ini tuh mudah diukur secara kuantitatif, seperti pekerja di lini perakitan yang tugasnya itu seperti memasang komponen dengan benar. Namun pada pekerjaan yang lebih kompleks, seperti penelitian, perilaku kinerja mencakup beberapa aspek seperti penerapan pengetahuan, intuisi, dan kreativitas yang hasilnya itu kayak sulit diukur dan dapat memakan waktu yang lebih lama untuk mencapai hasil yang diinginkan seperti itu. Nah, selanjutnya ini mengenai kewargaan organisasi. Nah, kewargaan organisasi sendiri ini mengacu pada perilaku positif karyawan yang tidak secara langsung meningkatkan laba perusahaan, tapi dia berkontribusi bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Nah, misalnya itu seperti seorang karyawan yang bekerja sesuai deskripsi pekerjaannya dan menghasilkan kinerja yang baik. Mungkin dia itu tetap dianggap kurang baik, misal kayak dia itu menolak bekerja lembur, tidak membantu karyawan baru, dan tidak memberikan kontribusi di luar tugas utamanya. Nah, sebaliknya karyawan yang bersedia bekerja lembur, membantu rekan baru untuk beradaptasi, lalu berkomitmen pada kesuksesan tim, itu dia bisa dipandang sebagai warga organisasi yang baik begitu. Nah, untuk faktor-faktornya yang mempengaruhi kewargaan organisasi itu mencakup karakteristik individu seperti kepribadian dan sikap yang cenderung suka menolong, serta pengaruh sosial termasuk dorongan dari tim kerja. Nah, budaya organisasi juga berperan penting. Organisasi yang memiliki budaya kerja yang mendukung dan memberi apresiasi terhadap perilaku positif cenderung mendorong karyawannya untuk mengembangkan kewargaan organisasi. Sebaliknya, kurangnya pengakuan atau penghargaan dapat menghambat perilaku ini begitu. Nah, untuk jenis perilaku yang ketiga ini ada perilaku kontraproduktif. Nah, perilaku kontraproduktif atau counterproductive behavior adalah perilaku yang menjauhkan individu, alih-alih berkontribusi pada kinerja organisasi. Nah, biasanya seperti ketidakhadiran atau absen terjadi ketika seorang karyawan itu tidak hadir untuk bekerja, seperti itu. Nah, itu perbedaan individu antar karyawan. Nah, itu pribadi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Nah, perbedaan individu itu bisa berbentuk perbedaan fisik, lalu psikologis, emosional. Nah, perbedaan individu yang menjadikan seseorang itu tersebut menjadi unik ya. Yang setelah itu ada 5 besar sifat-sifat kepribadian. Nah, terdiri dari 5 dimensi ya. 1, kesetujuan, itu mencerminkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Nah, individu dengan tingkat kesetujuan tinggi cenderung ramah dan kooperatif. Lalu yang kedua yaitu pengaturan diri. Nah, ini mengacu pada ketekunan, keteraturan, dan keandalan. Nah, individu dengan pengaturan diri lebih fokus terorganisir dan disiplin. Lalu emosionalitas. Nah, ini menggambarkan cenderung individu memiliki pandangan positif atau negatif. Nah, individu dengan emosionalitas positif lebih stabil dan mampu menghadapi stres dengan baik. Lalu yang keempat itu ekstraversi. Nah, tingkat kenyamanan individu dalam berinteraksi sosial. Nah, ekstrovert lebih mudah bergaul dan asertif, dan juga seringkali
berkinerja lebih baik di posisi yang memerlukan interaksi pribadi, ya kan. Lalu yang kelima, keterbukaan. Nah, ini mencerminkan fleksibilitas dalam menerima ide baru. Nah, individu dengan keterbukaan tinggi lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi. Selanjutnya yaitu sikap di lingkungan kerja. Nah, sikap individu yang juga mempengaruhi perilaku seorang dalam organisasi. Nah, sikap atau attitude itu mencerminkan keyakinan dan perasaan seseorang mengenai ide-ide tertentu, situasi, atau individu lain. Nah, sikap itu dipandang sebagai kecenderungan stabil untuk berperilaku terhadap objek tertentu. Nah, ini ada 3 nih, terdiri dari 3 komponen, yaitu kognisi, afek, dan intensi. Yang pertama ya kognisi. Nah, kognisi itu pengetahuan dan keyakinan seseorang tentang sesuatu yang dapat benar atau salah. Nah, misalnya seseorang mungkin percaya menyukai mata kuliah tertentu berdasarkan alasan seperti buku yang menarik atau dosen yang menyenangkan. Kedua, yaitu afek. Afek itu perasaan individu terhadap suatu objek yang cenderung emosional dan sulit untuk dikendalikan. Nah, contoh, seseorang mungkin memiliki perasaan negatif terhadap mata kuliah wajib yang bisa mengurangi motivasi dan kehadirannya. Nah, yang ketiga yaitu intensi. Nah, aspek sikap yang memandu perilaku. Meskipun seseorang mungkin berniat melakukan sesuatu seperti mengikuti mata kuliah, faktor lain seperti jadwal juga dapat mempengaruhi keputusan akhir. Sikap karyawan terhadap pekerjaan mencakup 2 aspek utama, yaitu ada kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Kepuasan kerja ini mencerminkan sikap positif terhadap pekerjaan yang dilakukan, sedangkan komitmen organisasi ini mencakup identifikasi individu dengan organisasi dan misinya. Untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen, manajer dapat melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, memperlakukan karyawan dengan adil dan memberikan imbalan yang layak. Yang kedua, mendesain pekerjaan agar lebih menarik. Dan yang terakhir, mengizinkan karyawan menyuarakan pendapatnya mengenai kondisi perusahaan. Yang selanjutnya adalah mencocokkan pekerjaan dan individu. Untuk memahami bagaimana pencocokan ini terjadi, terdapat 2 metode utama. Yang pertama adalah kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah serangkaian ekspektasi yang dimiliki oleh karyawan dan organisasi terkait dengan apa yang karyawan berikan untuk organisasi dan apa yang organisasi berikan sebagai imbalannya. Tidak seperti kontrak bisnis, kontrak psikologis ini tidak tertulis dan tidak seluruh ketentuannya dinegosiasikan secara eksplisit. Yang kedua ada kesesuaian individu pekerjaan. Kesesuaian individu pekerjaan mengacu pada derajat sejauh mana kontribusi seseorang dan insentif dari organisasi cocok satu sama lain. Kesesuaian individu pekerjaan yang baik memiliki keseimbangan antara kontribusi yang dihasilkan individu dan insentif yang diberikan oleh organisasi. Nah, yang selanjutnya ada beberapa konsep dan teori motivasi dasar. Sebelumnya, apa sih motivasi itu? Motivasi adalah kekuatan pendorong yang mempengaruhi perilaku karyawan. Berbagai teori motivasi memberikan panduan bagi manajer dalam memahami dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Nah, apa aja sih teori tersebut? Yang ke-1 yaitu ada teori klasik. Motivasi ini dikembangkan oleh Frederick Taylor. Teori klasik ini menekankan bahwa motivasi pekerja terutama didorong oleh intensif ekonomi dan bahwa efisiensi kerja dapat dicapai melalui metode kerja yang terstandarisasi dan sistematis. Lalu yang kedua ada teori perilaku awal. Berdasarkan penelitian Hartworth di perusahaan Western Electric Chicago, fokus pada pengaruh kondisi lingkungan fisik terhadap produktivitas, menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam lingkungan kerja dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, di teori perilaku awal ada 2 faktor. Yang pertama, faktor higiene. Faktor ini seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan yang mencegah ketidakpuasan. Namun, tidak cukup untuk memotivasi pekerja secara signifikan. Lalu, faktor yang kedua yaitu faktor motivasi. Faktor-faktor ini seperti pengakuan, pencapaian, dan tanggung jawab.
yang mampu meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja. Faktor ini memberi prestasi dan meningkatkan diri. Lalu yang terakhir ada teori motivasi kontemporer. Motivasi ini ada dua macam, yaitu teori ekspektasi dan teori keadilan. Untuk teori ekspektasi sendiri yaitu menyatakan bahwa karyawan termotivasi untuk bekerja jika mereka mengharapkan imbalan yang diinginkan dan merasa bahwa mereka memiliki peluang untuk mencapainya. Lalu untuk teori keadilan sendiri menjelaskan bahwa karyawan membandingkan usaha yang mereka keluarkan dan apa yang mereka dapatkan dengan karyawan lain. Input meliputi waktu, pengalaman, dan pendidikan, sedangkan output meliputi gaji, pengakuan, dan tunjangan. Oke, selanjutnya aku akan membahas tentang strategi dan teknik untuk meningkatkan motivasi. Untuk meningkatkan motivasi karyawan ini tuh tentunya membutuhkan strategi dan teknik yang tepat. Strategi dan teknik yang pertama ada penguatan atau modifikasi perilaku. Sebagian perusahaan ini tuh berupaya untuk mengendalikan dan bahkan mengubah atau memodifikasi perilaku pekerja melalui imbalan dan hukuman yang sistematis atas perilaku tertentu. Ada beberapa cara. Yang pertama, ada penguatan positif atau positive reinforcement. Ini tuh digunakan ketika perusahaan atau manajer memberikan imbalan saat karyawan menunjukkan perilaku yang diinginkan. Misalnya, karyawan tersebut bekerja keras, atau bisa juga dengan karyawan tersebut membantu karyawan lain. Lalu, yang kedua, ada hukuman atau punishment. Ini tuh dirancang untuk mengubah perilaku dengan menunjukkan konsekuensinya yang kurang menyenangkan apabila karyawan itu tuh memiliki perilaku yang tidak diinginkan, seperti karyawan tersebut berulang kali terlambat masuk kantor. Jadi hukumannya itu seperti mungkin bisa diskors atau gajinya bisa ditahan. Dan cara yang ketiga itu dari pembelajaran sosial atau social learning. Jadi karyawan itu tuh dapat mengamati perilaku orang lain dan dia tuh mengenali konsekuensinya dari perilaku-perilaku yang dapat diamati. Seperti contohnya tuh mereka introspeksi pada dirinya sendiri gitu. Lalu strategi yang kedua itu ada menggunakan sasaran untuk memotivasi perilaku. Jadi sasaran kinerja itu juga sering digunakan untuk mengarahkan dan mendorong perilaku. Ada metode yang paling sering digunakan sebagai penetapan sasaran kinerja, yaitu manajemen berdasarkan tujuan, atau bisa disebut juga dengan manajemen by objective. Bisa disingkat juga dengan MBO, yaitu suatu sistem penetapan sasaran kolaboratif dari tingkatan atas hingga bawah organisasi. MBO ini tuh melibatkan manajer dan bawahannya dalam penetapan sasaran dan mengevaluasi kemajuan. Nantinya ini tuh manajer itu bertemu secara berkala untuk mengkaji kemajuan dalam mencapai sasaran individu, dan biasanya dalam periode tahunan. Mereka itu mengevaluasi pencapaian sasaran dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perbandingan untuk memulai siklus penetapan sasaran baru. Jadi menurut banyak ahli, dampak motivasional merupakan keunggulan terbesar dari MBO ini. Jadi ketika karyawan duduk bersama manajer untuk menetapkan sasaran berikutnya, mereka itu belajar lebih banyak mengenai tujuan keseluruhan perusahaan, dan mereka tuh merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari tim dan mereka tuh mengamati caranya dapat meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan dengan cara mencapai sasaran masing-masing. Bila sistem MBO diterapkan secara tepat, karyawan ini tuh pastinya meninggalkan pertemuan yang tidak hanya membawa pemahaman akan nilai kontribusi mereka, tetapi mereka tuh juga membawa imbalan yang adil atas kinerja mereka. Yang ketiga, strategi yang ketiga itu ada manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Jadi dalam manajemen partisipatif dan pemberdayaan ini tuh karyawan itu diberikan pilihan mengenai cara mereka melakukan pekerjaan dan bagaimana perusahaan dikelola. Jadi mereka itu diberdayakan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar atas kinerja mereka sendiri. Kayak partisipatif dan pemberdayaan ini tuh dapat digunakan di perusahaan besar maupun kecil, baik bagi manajer maupun pekerja operasionalnya. Contohnya di manajer di General Electric, yang dulu mereka tuh harus meminta persetujuan dari manajemen yang lebih tinggi atas setiap pengeluaran biayanya.
Tapi kini tuh mereka bisa untuk membuat keputusan pengeluaran mereka sendiri. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai struktur tim. Organisasi semakin sering menggunakan sistem tim. Keuntungannya adalah motivasi dan kepuasan karyawan meningkat. Tim membantu pengambilan keputusan lebih cepat, komunikasi lebih baik, dan mendorong keterlibatan anggota. Namun, tidak semua orang cocok dengan sistem tim seperti ini. Contohnya seperti Levi Strauss. Ia menghapus sistem tim karena menurutnya hal tersebut dapat menurunkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Kemudian saya akan bahas mengenai pengkayaan pekerjaan dan perancangan ulang pekerjaan. Yang pertama ada program pengayaan pekerjaan atau job enrichment. Program-program di perusahaan dirancang untuk menambah motivasi kerja dengan rotasi posisi, pengembangan keahlian, tanggung jawab, dan pengakuan prestasi. Contohnya, United Airlines memberikan pramugari keleluasan, jadwal, dan manajer layanan penerbangan tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar. Kemudian terdapat program perancangan ulang pekerjaan. Nah, perancangan ulang pekerjaan ini bertujuan untuk merespon kebutuhan individu seperti perkembangan karir atau prestasi kerja dengan metode penggabungan tugas, pembentukan kelompok kerja alamiah, dan hubungan klien. Nah, yang pertama, penggabungan tugas. Penggabungan tugas untuk memperluas lingkup pekerjaan dan meningkatkan variasi dapat meningkatkan motivasi karyawan. Contohnya, seorang programmer dapat terlibat dalam seluruh pengembangan sistem. Kemudian yang kedua, terdapat pembentukan kelompok kerja ilmiah. Nah, kelompok kerja alamiah ini terdiri dari orang-orang yang bekerja dalam proyek yang sama, kemudian membantu karyawan memahami pekerjaan dan struktur perusahaan, serta bermanfaat bagi manajemen. Kemudian yang terakhir terdapat pembentukan hubungan klien. Hal ini bisa mengembangkan hubungan dengan klien, memungkinkan karyawan berinteraksi dengan pelanggan, mengenrich pekerjaan, memberikan kontrol dan umpan balik lebih langsung pada kinerja. Misalnya, perancang perangkat lunak Microsoft terlibat langsung dengan pengguna untuk perbaikan program.